Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan relasi massa melalui media massa. Relasi massa melalui media massa. A. Komunikasi massa. Komunikasi massa dapat didefinisikan dengan memusatkan perhatian pada 5 variabel yang terkandung dalam setiap tindak komunikasi dan memperlihatkan bagaimana variabel ini bekerja pada media massa. Ada 5 variabel berkomunikasi massa. 1. Sumber. Sumber mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 2. Khalayak. Khalayak ditunjukkan kepada massa. 3. Pesan. Pesan komunikasi massa bersifat umum, maka pesan harus diketahui setiap orang. 4. Proses. Proses dibagi 2. 1. Proses satu arah, proses mengalirnya pesan. B. Proses 2 arah, proses seleksi. 5. Konteks. Konteks berlangsung dalam suatu konteks sosial. Dapat disimpulkan komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa dalam penyampaian informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan diterima secara serentak. Bentuk-bentuk komunikasi massa. 1. Televisi. 2. Radio. 3. Surat kabar. 4. Majalah. 5. Film. 6. Buku. 7. Piringan hitam, kaset, dan compact disc. Fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa ada 5, yaitu 1. Meyakinkan. 2. Menginformasikan. 3. Menganugerahkan informasi. 4. Membius. 5. Mengevaluasi fungsi media. B. Relasi massa dalam komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Proses di mana komunikator yang merupakan lembaga mengirim pesan melalui media massa, cetak, dan elektronik pada audiens yang luas. 2. Apa fungsi komunikasi massa? 1. Bagi masyarakat. 1. Menginformasikan. 2. Mendidik. 3. Menghibur. 4. Meyakinkan. 5. Identitas status sosial. 6. Persuasif. 7. Mengukuhkan status sosial. 8. Memperkokoh norma-norma sosial. 2. Bagi individual. 1. Mencari informasi. 2. Pengembangan diri. 3. Memfasilitasi hubungan sosial. 4. Substitusi dalam hubungan sosial. 5. Afeksi atau melegakan emosi. 6. Sarana pelarian dan ketegangan dan keterasingan. 7. Bagian dari rutinitas. 3 karakteristik elemen komunikasi massa. Komunikator. 1. Terlembaga. Komunikator adalah organisasi, sehingga pesan bukan milik individu, tapi organisasi. Dalam berkomunikasi individu-individu itu terbatasi perannya dengan sistem dalam media massa. 2. Terencana. Komunikator melakukan proses komunikasi secara terencana atau terjadwal dan terorganisasi atau tidak bersifat temporer. 3. Dualitas media massa. Komunikator memiliki dualitas kepentingan ekonomi dan sosial. Gatekeeper atau yang sering disebut penapis informasi atau palang pintu atau penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan dalam penyebaran informasi melalui media massa. Gatekeeper berfungsi sebagai orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan, mengemas agar semua informasi yang disebarkan lebih mudah dipahami. Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada khalayak. Khalayak sangat membutuhkan bantuan peralatan teknis, menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada khalayak yang luas dan tersebar. Audiens sifatnya heterogen dan anonim. C. Pengelolaan media massa dalam komunikasi massa. 1. Nilai berita atau news value adalah sebuah pesan yang memiliki nilai berita dan layak dipublikasikan, dan ada juga yang tidak layak dipublikasikan. Kriteria news value. A. Aktualita. B. Proximity atau kedekatan. C. Keunikan. D. Human interest. E. Tokoh.
2. Interview skill. Apa itu interview? Interview adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh kan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang jangan pernah dilupakan ketika interview. 1. Pesan kunci. 2. Teknik briefing. 3. Jangan berbohong. 4. Doorstop interview. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.